Heh, laler, gue juga nggak mau sama Bilar ya. Gue kasih tahu nih, pada waktu di mana itu? Pada waktu aku ngecuri. Omongan orang asa bereteuing dari mah jangan minta makan sama mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di Viral News and Entertainment. Tentu Anda masih ingat peristiwa yang terjadi pada Lesti Kejora yang melaporkan kasus KDRT terhadap suaminya Rizky Bilar, berbuntut pada kecaman terhadap Lesti Kejora yang mengambil kebijakan yang dianggap publik adalah tindakan yang sangat bodoh. Pakar psikologi menyatakan bahwa Bilar tidak akan pernah berubah sifatnya. Kemudian banyak juga para selebrita dan selebriti menyampaikan kekecewaannya. Namun akhir-akhir ini terjadi terpaan dan perang bintang antara Dewi Persik dengan pendukung dari Lesti Kejora. Dewi Persik beranggapan bahwa apa yang dikatakannya bukan untuk tertuju pada satu orang. Kemudian pada kasus dia sebagai host di salah satu televisi swasta yang ada di Indonesia, itu adalah bukan kehendak dia, tapi tim kreatif yang menghendaki demikian. Tapi sepertinya para pendukung Lesti Kejora ini meradang karena statement dari Dewi Persik yang seolah-olah menyudutkan fans mereka. Dewi Persik baru-baru ini menyampaikan alasannya dan menyampaikan unek-uneknya kepada pers, termasuk juga tim dari Viral News and Entertainment, yang menyatakan bahwa apa yang disampaikannya adalah bukan tertuju pada satu orang, dan Dewi Persik siap menghadapi segala bentuk persoalan yang akan dia hadapi. Jadi gini loh ceritanya, saya itu kan di salah satu, ini Trans TV semua loh. Saya tuh di Trans TV di pagi-pagi update kemarin, kita itu membahas tentang KDRT yang kebetulan mengundang Komnas HAM juga. Nah di sini kan banyak tuh yang berargumen dan berasumsi bahwa demi anak di situ tidak apa-apa dan tidak masalah. Nah, aku cuma meluruskan aja bahwa untuk demi anak itu alasan yang salah, karena justru kasihan sama mental anak melihat orang tuanya berantem terus. Saya bilang begitu, berantem terus, jadi efeknya nanti ke mental anak. Kalau kita sayang sama anak, kita harus bisa memberikan kesehatan untuk anak. Itu sebenarnya bukan karena demi anak, sebenarnya demi papanya. Tiba-tiba sayanya itu langsung IG saya itu diserang. Saya awalnya masih diem, nggak masalah. Besoknya lagi saya di pagi-pagi ambil lagi ngebahas ngebahas itu lagi, laler itu lagi. Saya bilang sama teman-teman kreatif, bosen saya, bisa nggak yang lain? Nggak, soalnya gini-gini. Ya oke, mau nggak mau kan aku melaksanakan tugas aku. Dihajar lagi. Saya tuh saya dibilang mandul, saya dibilang pantas ditinggal sama 3 laki-laki, soalnya mandul sih. Terus yang ketiga saya dibilang tukang kawin, saya dibilang janda tua. Terus saya dibilang apalagi ya, ini murahan, saya dibilang kayak gitu. Akhirnya saya manusia biasa ya, apalagi saya ngeliat di akun-akun gosip itu beberapa gitu yang tidak bertanggung jawab itu memotong saya, di TikTok juga memotong saya, seolah-olah itu saya itu membicarakan mereka gitu. Akhirnya saya live, saya menjelaskan bahwa saya itu tidak setuju dengan mereka bersatu. Nggak ada statement saya seperti itu. Tapi kalau saya kecewa, kenapa harus marah? Saya punya hak untuk kecewa loh. Misalkan saya ditanya teman-teman, kebetulan saya lagi live, ada teman-teman wartawan senior yang tanya sama saya tuh kan kalau misalkan teman-teman, kalau orang lain sih nggak mau jawab karena dia sama saya, babe itu sama aku baik. Aku bilang, jawab dong Neng, jawab Neng gitu. Nah, saya jawab, saya bilang ini,
Ya saya itu merasa kecewa. Wajar kalau saya itu kecewa, karena kan memang orang yang nggak kenal dengan Lesti aja kecewa sama saya bilang kayak gitu. Tapi saya mendoakan baik, mudah-mudahan mereka bahagia dan bilang tidak mengulangi lagi. Sudah hanya itu. Terus udah gitu mereka tanya lagi, kalau Mbak DP prinsipnya bagaimana kalau misalkan di KDRTI? Saya jawab, kalau saya nggak mau. Ya, saya tuh menjawab saya loh, bukan menjawab mereka gitu. Saya tuh menjawab saya, tapi mereka tetap tidak terima. Kemudian akhirnya saya live lagi dong di IG, karena saya greget kan dibilang mandul gitu kan. Akhirnya saya live lagi di IG, saya bilang, mereka bilang gini, dasar janda tua, nenek Bilar nggak mau sama lu ya, lu gini. Laler, gue juga nggak mau sama Bilar ya. Gue kasih tahu, pada waktu di mana itu? Pada waktu aku ngejuri, dalam mereka udah bersama ya. Intinya adalah kalau aku mau seperti laler dambaan kamu itu, saya bisa beli 250.000. Ya, saya mau kasih tahu, dikasih gratis bahkan. Banyak anak-anak muda yang mau sama saya. Mohon maaf nih. Cuman saya tuh dari awal berbicara tentang KDRT-nya, bukan berbicara tentang hubungan rumah tangganya. Dalam arti ranah publik itu adalah KDRT-nya. Jangan sampai, saya pun pernah mengalami KDRT, Mbak. Saya pernah mengalami KDRT. Bedanya ketika itu saya tidak lapor polisi. Makanya ketika Dede itu lapor polisi, saya merasa senang. Oh, seberani itu ya Dede ya. Karena jujur, saya pernah mengalami KDRT, tapi bedanya saya tidak berani. Tapi saya berani bercerai, karena saya tidak akan mungkin berhubungan dengan suami saya lagi. Boro-boro berhubungan dan nafsu, Mbak. Perempuan itu kalau udah dibanting, dipukul, Mbak. Boro-boro begini, nggak bisa, Mbak. Kalau saya, mohon maaf ya, kalau saya nggak bilang orang lain. Kalau saya, tolong, ya Allah. Kalau dilempar bola biliar gimana, Mas? Tak balik le aku Mas, soalnya aku nggak bucin Mas. Kok kamu mau berani lempar saya, kamu yang saya ambil juga. Ya mohon maaf, suami istri itu harus saling menyayangi. Jangan perilaku deh, jangan KDRT bentuk fisik, verbal aja. Ketika dia kata-katain aku, janda lah begini, tapi sakit loh Mas. Perempuan itu kan pasti kan hatinya lembut sekali gitu. Jadi karena aku dididik oleh orang tua yang tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar, tidak pernah berperilaku kasar terhadap ibu aku, sehingga aku merasa miris kalau ada laki-laki yang sampai ucapannya kasar sama perempuan, berperilaku kasar juga sama perempuan gitu. Jadi tolong digarisbawahi buat para lamer, saya tuh berbicara mengenai ranah publik, yaitu KDRT. Kalau masalah ranah privasi itu rumah tangga, saya nggak bicara tentang rumah tangga lalermu, itu enggak. Saya sudah simpan beberapa akun-akun, Mbak. Sudah saya simpan. Dia ngatain saya mandul, harus ada bukti otentik dari kedokteran mengatakan bahwa saya mandul. Itu satu. Saya pernah keguguran loh sama suami pertama, tapi saya tidak bisa menceritakan hal itu. Mungkin saat ini suami, karena saya sudah silaturahminya sudah baik sama beliau, dan dia sudah baik. Saya sudah memaafkan. Terus walaupun bukan KDRT, batu hantam. Terus kemudian cuma bedanya saya nggak lapor polisi, tapi saya cerai ya, karena saya nggak bisa itu. Kedua, saya diselingkuhi sama suami saya, sama mantan suami saya. Jadi kalau ada yang mau tukang kawin, saya tuh kurang sabar bagaimana. Diselingkuhi, di KDRT-in, dirampok duitnya, saya nggak minta cerai, nggak digugat sama saya. Coba gugat digital. Ada nggak saya dulu menggugat suami saya? Katanya kan perempuan sabar nggak boleh menggugat dulu. Tapi saya juga nggak mau jadi perempuan jihad mati di tangan suami ya. Ini orang-orang bilang mindalik. Saya dibilang begini, DP, ya saya kasih tahu kamu ya, DP, katanya. Mohon maaf ya, saya mohon maaf nih, ini ucapan dari orang tersebut dan saya masih simpan kata-kata dari akun tersebut. Si L ini perempuan soleha. Dia ini ketika mati pun di tangan suami itu termasuk jihad. Itu salah. Ajaran agama dari mana? Sedangkan saya Islam tidak mengajarkan kekerasan.
Nah di sini kondisinya adalah kalau saya balik lagi misalkan saya dihajar sama suami saya terus katanya itu jihad, tolong dong tanyakan sama yang katanya jihad itu kalau memang langsung masuk surga, tolong bener nggak itu memang masuk surga, baru saya mau dibogemin sama laki saya. Ya. Mami, satu lagi Mami mungkin akan lanjut. Ya kan sekarang sudah ada abrakadabra. Sudah ada abrakadabra yang katanya tenggorokannya tergeser udah bagus. Alhamdulillah ya. Mungkin menurut Mami sebagai yang berpengalaman ada kemungkinan nggak sih sikap dari seorang lelaki yang sudah pernah kasar itu akan berubah nih? Pengalaman Mami yang pernah jadi KDRT Iya. langsung bisa berubah nggak? Saya lebih dari 10 kali, Mbak. Saya lebih dari 10 kali. Dan tidak berubah. Kenapa saya bisa lantang berbicara menolak KDRT dan saya sangat menyayangi sesama perempuan. Karena saya pernah merasa di posisi perempuan yang tertindas. Saya tahu perasaan perempuan itu traumanya seperti apa. Gak gampang ketika dia mengalami rasa sakit, contoh hal kecil aja. Contoh, saya mau nikah sama kamu tuh selingkuh. Itu verbal ya, itu verbal. Sakit banget, apalagi sampai saya ditampar misalkan, sampai saya dibanting, dicekik. Waduh, saya nggak nafsu sama laki-laki. Berarti mustahil ya untuk secepatnya ya. Mustahil, harus datang ke psikolog, harus datang ke pandai. Saya tidak mau putus begitu. Terima kasih. Balik lagi ke sekali. Tetap jadi juri. Bisa jadi juri aksa. Kalau itu bukan kewenangan aku. Kewenangan aku cuma membalas komentar lalu-lalu. Terima kasih. Perang bintang antara Dewi Persik dengan pendukung Lesti Kejora sepertinya akan terus berlanjut dan mudah-mudahan diselesaikan dengan titik temu yang berdamai kedua pihak. Kemudian Lesti Kejora juga kita harapkan mampu membina rumah tangga berikutnya dengan Rizky Bilar yang lebih baik lagi. Tidak terjadi lagi KDRT. Kalaupun masih terjadi KDRT, manfaatkan lembaga perlindungan saksi dan korban. Saya pakai sahabat saksi dan korban. Terima kasih kebersamaan Anda di Viral News and Entertainment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for being with Viral News and Entertainment.